Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat sebuah video dengan judul Bahasa Indonesia berpeluang menjadi bahasa internasional. Tapi bukan bahasa Melayu di Malaysia, oke teman-teman ya. Oke, kita akan berkomentar, tapi kita akan lihat dulu videonya seperti apa. Baik, berarti bisa disimpulkan ya Bapak bahwa sebenarnya perkembangan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu di Malaysia itu sendiri juga sudah jauh berbeda begitu ya Bapak? Sangat beda ya, Baik. sangat beda. Baik, tetapi apabila kita melihat pola perilaku negara-negara pada umumnya, tentu setiap negara memiliki visi misi untuk membuat bahasanya tampil sebagai bahasa internasional begitu Bapak. Nah, faktor-faktor dan syarat apa saja sebenarnya yang bisa membuat suatu bahasa itu menjadi bahasa internasional? Dan apakah bahasa Indonesia memiliki potensi tersebut, Bapak? Ya, kalau bertanya tentang potensi ya, bahasa Indonesia ini kan dituturkan oleh ratusan juta orang ya. Penduduk Indonesia saja itu sudah 276 juta orang. Kalau saja misalnya penduduk kita yang ya katakanlah anak-anak balita yang belum berbahasa Indonesia ya, kemudian warga negara Indonesia yang tinggal di pedalaman yang belum tersentuh dengan pendidikan bahasa Indonesia, mereka belum bisa berbahasa Indonesia, katakanlah itu ada sampai 20-30 juta ya, atau besar-besarnya 50 juta lah. Berarti masih ada 220 juta orang penutur bahasa Indonesia di kita. Lalu kita lihat juga di negara-negara lain ya yang belajar bahasa Indonesia. Nah, potensinya besar nggak? Oh, sangat besar ya. Sangat besar. Bila dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain begitu ya, misalnya bahasa kita ini memiliki potensi dari segi penutur, itu pertama. Yang kedua dari segi persebaran ya. Penyebaran. Nah, lalu persyaratannya apa itu untuk menjadi bahasa internasional? Kita harus melihatnya dari dua sisi ya. Pertama, bahasa internasional dilihat dari sisi keterpakaian ya. Artinya ketika bahasa ini dipakai oleh banyak masyarakat di dunia, itu sebetulnya bahasa itu sudah menginternasional. Itu satu. Yang kedua, dilihat dari bahasa itu dipakai sebagai bahasa resmi organisasi internasional. Nah, untuk menjadi bahasa resmi di organisasi internasional ini yang berat bagi bahasa apapun. Mengapa? Karena harus ada penerimaan dari anggota organisasi itu. Apalagi di ASEAN gitu ya, katakanlah tata caranya begitu. Kalau tidak disetujui oleh semua anggota ya nggak bisa gitu. Nah, kita mengusulkan bahasa Indonesia, misalnya kemudian Malaysia menolak, ya nggak bisa. Malaysia mengusulkan bahasa Melayu, kita nggak mau, ya nggak bisa gitu. Karena aturan di dalam organisasi ASEAN ini adalah keputusan harus disetujui oleh semuanya gitu. Nah, ini tentu saja perspektif yang akan harus kita bangun ya, berbeda antara bahasa itu dipakai sudah mengglobal, kemudian bahasa itu dipakai secara resmi ya di organisasi-organisasi internasional. Seperti misalnya ada 6 bahasa ya di PBB. Padahal juga banyak bahasa-bahasa lain ya yang juga dipakai secara mengglobal gitu. Apakah bahasa itu bukan bahasa internasional? Saya sih punya pendapat itu juga bahasa yang sudah internasional begitu ya. Tetapi mungkin tidak resmi dipakai sebagai bahasa organisasi internasional itu begitu. Baik, berarti dengan demikian bahasa Indonesia sebenarnya memiliki potensi ya Pak? Yang sangat cukup besar potensinya. Nah, tetapi apabila kita mengajukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi organisasi internasional, contohnya ASEAN seperti itu, kira-kira apakah akan ada kemungkinan terjadi pertikaian atau selisih paham dengan negara lain nih Pak? Khususnya dengan Malaysia, apalagi melihat rekam jejak hubungan kita dengan dengan Malaysia, maaf. Dan bagaimana kira-kira pemerintah Indonesia menyikapi hal tersebut, Pak? Itu yang tadi saya katakan ya, merujuk kepada jawaban saya sebelumnya, bahwa potensi itu tetap ada ya, sepanjang kita bisa melakukan lobby ya, diplomasi, meyakinkan anggota-anggota ASEAN ini
setuju dengan usulan kita, tapi juga tentu kita harus memiliki dasar yang kuat. Apa alasannya? Sehingga katakanlah Malaysia tidak memvetonya gitu ya, tidak setuju begitu. Nah, hubungan kita dengan Malaysia ini kan hubungan ya namanya juga negara serumpun ya. Kadang-kadang bertengkar gitu, kadang-kadang kelihatan sangat akrab gitu. Ya namanya dengan saudara itu sudah biasa lah seperti itu. Nah, oleh karena itu yang akan harus kita pahami adalah memberikan pemahaman ya kepada siapapun gitu ya di negara-negara ASEAN ini bahwa faktanya adalah seperti ini. Nah, fakta yang paling kentara ya paling jelas itu yang bisa kita ajukan, pertama bahasa Indonesia ini dituturkan jauh lebih oleh lebih banyak orang. Itu fakta ya. Kalau misalnya Malaysia mengatakan oh ini 300 juta ya dituturkan bahasa Melayu itu, dari mana dapat 300 juta gitu kan? Penduduk mereka saja tidak sampai, katakanlah mungkin tidak sampai 150 juta gitu. Artinya yang sisanya itu mungkin yang di Indonesia ini, sementara penduduk Indonesia saja sudah 276 juta. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua, ketersebaran ini. Ketersebaran bahasa Indonesia. Kalau kita lihat catatan yang sudah kita miliki ya, bahasa Indonesia ini kan kita ajarkan di 47 negara. Ya. 47 negara itu mengajarkan bahasa Indonesia, bukan mengajarkan bahasa Melayu. Buktinya apa? Kami dari Badan Bahasa ini menyebarkan guru-guru. Penugasannya ini sudah sampai sekitar nanti diklaim oleh 1.200-an. 1.200 kali penugasan ditambah dengan fakta sudah ada 700 guru paling tidak yang sudah mengajar di lembaga-lembaga itu. Lalu jumlah pembelajar BIPA. Jumlah pembelajar BIPA itu catatan kami itu saat ini yang aktif sebagai pembelajar BIPA per tahun ini nih ada 142.000. Wow, ini yang belajar apakah mereka belajar bahasa Melayu? Bukan. Mereka belajar bahasa Indonesia. Mengapa? Gila. Karena guru-guru kami gitu, guru-guru dari Badan Bahasa yang ngajarnya gitu, atau mitra-mitra kami di luar negeri. Itu yang ketiga. Yang keempat, jumlah lembaga yang kita fasilitasi, sekolah, perguruan tinggi, lembaga-lembaga riset, begitu, komunitas-komunitas, itu ada 429 ya, yang kita berikan fasilitasi. Artinya jumlahnya begitu banyak begitu, yang kami garap gitu. Nah, juga ini belum menghitung alumni Dharma Siswa yang kita mulai sejak awal tahun 70-an nih. Berarti kalau dihitung sampai sekarang sudah 50 tahun nih. Ya. Dharma Siswa kita kelola dan itu alumninya tersebar di seluruh dunia. Ya. Mereka ketika datang ke sini apakah belajar bahasa Melayu? Tidak. Belajar bahasa Indonesia. Oke, teman-teman ya, kenapa ya bahasa Indonesia layak menjadi bahasa internasional? Barusan sudah dijelaskan ya. Poin pertama ya, fakta pertama bahasanya bahasa Indonesia ini dituturkan oleh banyak orang ya, dimana ada sekitar 270 juta lebih orang Indonesia mentuturkan bahasa Indonesia ya. Dan juga penyebaran dari bahasa Indonesia juga begitu luas seperti yang tadi dikatakan ya oleh profesor ini, berbeda dengan bahasa Melayu yang ada di Malaysia. Terus ada siswa-siswa yang tercatat di BIPA yang belajar bahasa Indonesia. Ini terutama yang di luar negeri, teman-teman ya. Ini sangat banyak juga ya, sekitar 150.000 sekian tadi ya, seperti yang dikatakan ya. Juga ada komunitas ataupun tempat-tempat lain yang dipercaya untuk bisa mengajarkan bahasa Indonesia di luar negeri agar bahasa Indonesia ini bisa menyebar ya. Dan ini berbeda dengan bahasa Melayu, teman-teman ya. Dan hasil dari apa yang menjadi usaha di Indonesia untuk bisa menyebarkan bahasa Indonesia ini
Ini sangat luar biasa, teman-teman ya. Dan tak heran banyak juga ya para pembelajar bahasa Indonesia ya yang sudah bisa berbahasa Indonesia ya, yang mengaku berbahasa Melayu juga banyak. Oke, demikian teman-teman ya, kenapa bahasa Indonesia layak menjadi bahasa internasional. Menurut teman-teman gimana? Sepakat apa enggak? Silakan teman-teman bisa berkomentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.